Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang vessel endorsement dan cek, asuransi dan fungsinya, serta pembagian asuransi. Sebelum itu, ada baiknya perkenalan masing-masing anggota. Perkenalkan, nama saya Kadek Dedi Suwartane, NPM 202033121002. Perkenalkan, nama saya Nikada Rizka Juniantari dengan NPM 202033121004. Perkenalkan, nama saya Niwayan Putri Arista Maharani dengan NPM 202033121011. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Utami, NPM 202033121048. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Putri Atmaja, NPM 20203312121292. Perkenalkan, nama saya Rosina Cesia Arangkore, NPM 20203331211316. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai vessel endorsement. Vessel endorsement merupakan cara pengalihan surat berharga atau vessel dari pemegang lama ke pemegang baru. Endorsement ini harus dilakukan tanpa syarat. Jika terdapat syarat dalam endorsement ini, maka syarat dianggap tidak pernah ada oleh hukum. Menurut KUHP, ada 4 macam jenis endorsement. Yang pertama ada endorsement blanko, yang hanya berisi tanda tangan yang mengalihkan, karena nama akan dicantumkan oleh pemegang berikutnya. Yang kedua ada endorsement biasa, yang mencantumkan secara lengkap data diri seperti nama pengganti, tanggal peralihan, dan sebagainya. Yang ketiga ada endorsement inkasso. Endorsement ini adalah cara pengalihan yang dilakukan dengan cara pemberian kuasa. Yang keempat ada endorsement jaminan, yaitu cara pengalihan itu sebagai penjamin, bukan sebagai pengalihan hak. Demikian dari presentasi saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cek. Cek adalah suatu surat ataupun dokumen yang isinya berupa perintah tanpa syarat dari nasabah kepada pihak bank untuk membayarkan sejumlah uang yang nominalnya sudah tertulis pada surat tersebut. Namun saat ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa cek dan giro itu tidak ada bedanya. Sementara giro adalah surat perintah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjukkan surat tersebut. Jadi perbedaan paling utama dari kedua surat ini adalah cek bersifat tunai dan giro bersifat non-tunai. Berikut adalah ketentuan cek. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 178 sampai pasal 229. Dalam hukumannya, cek akan berlaku jika memenuhi syarat formal, yaitu: yang pertama, nama cek harus termuat dalam teks. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama pihak yang harus membayar atau yang disebut tertarik. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang kelima, pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik. Yang keenam, tanda tangan orang yang mengeluarkan cek atau yang disebut penarik. Kemudian ada jenis-jenis cek. Ada 5 jenis cek yang berlaku di Indonesia. Jenis cek yang pertama adalah jenis cek atas nama. Jenis cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang ataupun badan hukum tertentu yang tertulis dalam cek. Jenis cek yang kedua adalah jenis cek atas unjuk. Jenis cek atas unjuk merupakan jenis cek yang berkebalikan dengan cek atas nama. Cek atas unjuk itu tidak tertulis nama ataupun badan hukum tertentu. Jenis cek yang ketiga adalah cek silang atau cross check. Cek silang atau cross check merupakan cek yang diberi tanda silang pada pojok kiri atas cek. Cek ini diberi silang sehingga fungsi cek yang awalnya tunai berubah menjadi non-tunai.
Jenis cek yang keempat adalah cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Seperti contohnya, si A menerima cek pada tanggal 10 Mei 2020, namun di dalam cek tersebut tertulis pada tanggal 15 Mei 2020. Jenis cek yang kelima adalah cek kosong. Cek kosong merupakan jenis cek yang tidak tersedia dananya di dalam rekening giro. Sekian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Asuransi adalah perjanjian yang dilakukan antara nasabah atau customer kepada perusahaan asuransi. Di dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa perusahaan asuransi akan menanggung kerugian yang akan terjadi di masa depan dengan syarat nasabah harus membayar premi. Tujuan asuransi dibagi menjadi 7. Yang pertama, menghindari resiko yang terjadi di masa depan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan jika resiko terjadi di masa depan. Yang ketiga, meminimalisir potensi kerugian. Yang keempat, khusus asuransi jiwa dapat ditabungkan. Yang kelima, memudahkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Yang keenam, mendapatkan kerugian dari pihak nasabah sesuai nilai premi. Yang ketujuh, untuk menutup loss of earning power seseorang atau badan. Fungsi dari asuransi adalah membentuk mitigasi risiko yang memungkinkan terjadi di masa depan. Asuransi juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Penghimpun dana merupakan perusahaan asuransi yang mengambil peran selaku penghimpun dana masyarakat. Dana tersebut akan diinvestasikan ke dalam ragam lini usaha agar lebih produktif lagi. Membantu pembisnis fokus pada usaha. Asuransi sangat penting bagi pembisnis atau pengusaha karena dapat membantu mengurangi rasa cemas yang akan terjadi di masa depan. Mengurangi potensi resiko. Perusahaan asuransi umumnya selalu memberikan rekomendasi asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan usaha dan mitigasi resiko yang mungkin saja terjadi. Membagi resiko kerugian. Asuransi bisa meminimalisir potensi kerugian dalam usaha kamu, dan ini dapat dibagi kepada pihak lain. Akan tetapi, kita harus membayar premi yang sesuai dengan resiko yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur asuransi dan kriteria risiko yang ditanggung asuransi. Asuransi memiliki 3 unsur penting yang menjadi pedoman utama mekanisme prediksian risiko tertanggung sebagai berikut. Yang pertama ada premi. Premi adalah iuran biaya yang harus dibayar oleh seorang nasabah selama jangka waktu yang sudah ditetapkan ataupun disepakati. Jadi jika seorang nasabah ingin mendapatkan asuransi, maka ia harus membayar iuran. Biasanya, premi atau iuran biaya bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Yang kedua ada polis asuransi. Polis adalah dokumen sah yang mengatur semua tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, atau iuran yang dibayarkan, risiko yang ditanggung nantinya oleh asuransi, hingga pengecualian atau risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi ini bersifat legal dan mengikat secara hukum. Yang ketiga ada klaim. Klaim adalah proses pengajuan resmi yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak perusahaan asuransi pada saat nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jadi, jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis asuransi, maka perusahaan asuransi nantinya akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Kriteria risiko yang ditanggung asuransi. Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh risiko tersebut, hingga akhirnya dapat diasuransikan melalui metode pengalihan risiko seperti: yang pertama, risiko tersebut harus termasuk risiko murni dan termasuk risiko khusus, yaitu di mana risiko ini dapat datang secara tiba-tiba dan dapat menimpa kapan saja atau tidak dapat diprediksi. Contohnya, risiko kecelakaan, kehilangan mobil, dan lain-lain. Yang kedua, dapat diukur dengan uang. Berarti pengalihan risiko ini hanya dapat dinilai dari segi finansial, bukan dengan emosional tertanggung. Contohnya pada asuransi jiwa.
pihak asuransi nantinya akan memberikan pengalihan berupa uang tunai yang telah dipertanggungkan tanpa bisa menghidupkan kembali pihak yang tertinggal. Yang ketiga, bersifat sama dalam jumlah yang besar. Jadi, banyaknya risiko yang sama atau serupa yang menjadikan penilaian bagi pihak asuransi untuk menentukan perkiraan besarnya kerugian yang terjadi. Misalnya hal-hal khusus seperti koleksi perangko akan sangat sulit untuk diasuransikan dikarenakan nilainya bergantung dari kesukaan subjektif. Yang keempat, terjadi secara kebetulan dan tidak sengaja. Perusahaan asuransi tidak akan bertanggung jawab dalam pengalihan risiko kerugian yang diakibatkan atau disebabkan karena kesengajaan. Contohnya, tidak ada nilai pertanggungan bagi seseorang yang masuk rumah sakit akibat mencoba bunuh diri. Yang kelima, dapat dibuktikan. Pihak asuransi tentunya memerlukan bukti yang sah dari kerugian yang dialami sebelum pihak asuransi mengeluarkan ganti rugi. Contohnya, ketika kehilangan mobil yang diasuransikan, maka kalian harus mendapatkan surat keterangan dari polisi yang menyatakan kehilangan. Maka dengan surat keterangan itu akan dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Yang keenam, mengandung kerugian bagi tertanggung. Jadi, jika ingin klaim asuransi, maka risiko tersebut harus menyangkut tentang diri sendiri. Jika risiko ini berdampak pada orang lain, maka pihak asuransi tidak akan dapat mengasuransikan mengalihkan risikonya. Contoh risiko yang ditanggung asuransi. Yang pertama, risiko cacat yang diakibatkan karena mengendarai kendaraan bermotor. Yang kedua, risiko hancurnya suatu kendaraan akibat terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, risiko rusaknya rumah, kendaraan, dan harta benda yang diakibatkan oleh kebakaran maupun bencana alam. Keempat, risiko kehilangan sumber penghasilan akibat meninggal dunia, dan sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian asuransi. Berikut ini merupakan jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu asuransi yang memberikan keuntungan finansial terhadap pihak tertanggung atas kematiannya. Tata cara pembayaran asuransi ini ada berbagai macam cara, yaitu ada perusahaan yang menyediakan pembayaran setelah kematian, ada juga perusahaan yang memungkinkan pihak tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa ini dapat dibeli untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak ketiga. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang mengatasi masalah kesehatan pihak tertanggung akibat suatu penyakit serta menanggung semua biaya perawatannya. Penyebab sakit yang biasanya ditanggung oleh asuransi ini adalah seperti cedera, sakit, serta kematian karena kecelakaan. Yang ketiga adalah asuransi kendaraan. Asuransi mobil merupakan salah satu asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia. Biasanya difokuskan untuk tanggungan cedera kepada orang lain atau kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh pihak tertanggung. Asuransi ini juga dapat digunakan untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor milik pihak tertanggung. Yang keempat adalah asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini merupakan salah satu asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi kepada barang-barang pribadi milik pihak tertanggung. Asuransi ini juga dapat digunakan untuk melindungi serta memberikan keringanan apabila rumah ataupun properti milik pihak tertanggung mengalami suatu musibah seperti kebakaran. Yang kelima adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan salah satu asuransi yang digunakan sebagai alternatif solusi untuk kehidupan pendidikan yang lebih baik, terutama pada pendidikan anak. Tingginya biaya pendidikan serta kondisi-kondisi yang dapat memperburuk ekonomi dapat mempengaruhi biaya pendidikan anak nantinya. Maka tak jarang orang tua memilih untuk memiliki asuransi ini untuk menjamin pendidikan anaknya. Saya akan lanjut menjelaskan tentang pembagian asuransi. Yang keenam ada asuransi bisnis.
Asuransi bisnis merupakan asuransi yang memberikan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah yang besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang atau suatu perusahaan. Nah, perusahaan asuransi bisnis ini memberikan banyak manfaat atau keuntungan bagi karyawannya, seperti memberikan perlindungan kepada karyawan sebagai aset perusahaan. Yang kedua, seperti perlindungan investasi dan bisnis. Dan yang ketiga, memberikan asuransi jiwa untuk setiap karyawan. Yang ketujuh, ada asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan asuransi yang berproteksi pada kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Asuransi umum ini memiliki sifat jangka pendek. Nah, asuransi umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu social insurance dan voluntary insurance. Social insurance adalah asuransi sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua. Untuk asuransi ini biasanya diambil secara paksa atau pembayarannya itu dilakukan secara paksa. Contohnya seperti memotong gaji karyawan setiap bulannya. Nah, selanjutnya ada voluntary insurance atau asuransi sukarela. Ini merupakan jenis asuransi yang dilakukan secara sukarela dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu government insurance dan commercial insurance. Nah, government insurance ini merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sedangkan commercial insurance merupakan asuransi yang berproteksi pada seseorang, keluarga, maupun suatu perusahaan yang mengalami masalah. Yang kedelapan ada asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan asuransi yang berproteksi kepada kegagalan debitur dalam melunasi pinjaman kredit maupun pinjaman tunai seperti pinjaman modal kerja dan kredit perdagangan. Nah, asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi pihak bank maupun pihak keuangan lainnya dalam kemungkinan tidak mendapatkan kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah. Nah, di pemerintah Indonesia mempercayakan PT Asuransi Kredit Indonesia dalam mengelola kredit yang ada di Indonesia. Yang kesembilan ada asuransi kelautan. Asuransi kelautan hanya berfokus pada bidang kelautan saja. Asuransi kelautan memiliki beberapa fungsi seperti memastikan pengangkutan dan pemilik kargo. Nah, ada beberapa risiko dalam bidang kelautan seperti kerusakan kapal, kerusakan kargo, dan dapat melukai penumpang. Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi asuransi kelautan seperti barang yang diasuransikan, pengepakan barang, risiko barang yang diasuransikan, pengiriman barang, serta risiko barang dalam perjalanan. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah asuransi perjalanan. Nah, asuransi perjalanan ini tidak jauh berbeda dengan asuransi lainnya, yaitu suatu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu yang pendek. Ada beberapa manfaat yang didapat jika memiliki asuransi perjalanan, seperti mendapatkan perlindungan, mendapatkan tanggungan biaya kecelakaan, tanggungan biaya darurat, tanggungan biaya evakuasi medis, pemulangan jenazah, serta proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki risiko hilang atau rusak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.